Ahli berikan penjelasan terkait pertanggungjawaban pidana dalam sidang perkara Edi Chow. Ahli yang dihadirkan dalam sidang perkara Edi Mulyadi alias Edi Chow menjelaskan batas pertanggungjawaban pidana pelaku usaha dalam perdagangan produk yang dipersoalkan standar mutunya. Dalam sidang perkara dugaan oli yang tidak standar ini, ahli menerangkan bahwa pembelian barang dari pihak yang bukan produsen atau distributor resmi tidak otomatis membuktikan barang tersebut tidak memenuhi standar maupun membuktikan adanya kesengajaan. Menurut ahli, kesengajaan harus dikaitkan dengan pengetahuan pelaku. Jika terbukti mengetahui barang tidak memenuhi standar, namun tetap memperdagangkannya, keadaan tersebut dapat menjadi bagian dari penilaian unsur kesengajaan. Persidangan juga menguji sumber barang rantai distribusi serta kesesuaian perbuatan terdakwa dengan unsur pasal yang didakwakan. Selain itu, penasihat hukum juga menyatakan telah mengajukan sekitar 29 alat bukti termasuk dokumen terkait kegiatan usaha dan produk dari perusahaan yang disebut sebagai sumber barang. Gimana Bang? Sehat Bang? Sehat Bang? Sehat. Gimana Bang? Keadaan? Lumayan. Kalau untuk posisi sekarang, kondisi beliau memang masih sakit ya. Cuman untuk proses pelaksanaan persidangan dia coba untuk upayakan mengikuti sampai akhir. Baik. Terus tadi di dalam agenda persidangan kita juga menghadirkan saksi ahli dari Universitas Gadjah Mada ya, keterkaitan perihal apa, yaitu keterkaitan tentang pidana undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang standar SNI ya. Karena berkaitan dari perbuatan tersebut, ternyata dia ini kan hanya sebagai pelaku usaha ya, pelaku usaha. Kita berbicara berdasarkan dari fakta persidangan, bukan mengada-ada. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tadi kita juga baik dari saya selaku penasihat hukum beliau maupun beliau sebagai dari tim kita juga menghadirkan sekitar 29 alat bukti ya, baik dalam bentuk perolehan dari satu hak-hak usaha yang dia lakukan, memang betul-betul secara resmi dari produk-produk yang keluar itu sah secara hukum menurut pendapat ahli tadi ya. Ya. Jadi apa sih yang ditangkap oleh kuasa hukum dari ahli tadi? Kalau kita ambil ya kesimpulan dari pendapat ahli hukum tersebut, untuk perolehan terhadap satu barang yang beliau dapatkan dari dua perusahaan, yaitu perusahaan kawan Perkasa dengan PT Putra Nusantara Negeri, itu sah sebenarnya. Nah, perolehan legalitasnya semua sah, melewati juga perizinan kepada pihak yang terkait, baik dari energi sumber daya dan migas maupun kepada pihak Pertamina Lubrikan. Ini di dalam suatu produk tersebut, untuk perolehan untuk membuat bahan oli perumahan tersebut harus izin atau permohonan bahan oli tersebut ke PT Pertamina, dan kita sudah menghadirkan alat bukti tersebut kepada pihak majelis hakim. Apakah menurut kuasa hukum akan ada tersangka lain? Kalau untuk berkaitan tersangka tersebut, kita mungkin akan menindaklanjuti dari LP nomor 29 ya. Di dalam situ kan beliau selaku tersangka di posisi sekarang hanya sebagai korban ya. Korban dari apa? Korban dari hal-hal yang harus beliau pertanggungjawabkan dengan ketidaksesuaian SNI tersebut. Langkah-langkah dia akan diambil kuasa hukum. Mungkin untuk langkah-langkah selanjutnya kita akan melengkapi alat-alat bukti, juga akan melakukan nota pembelaan yang berdasarkan dari fakta-fakta persidangan. Kita mungkin akan bekerja dengan sangat-sangat normatif. Dan kita juga berharap sebagaimana di paparan 2 minggu lalu, silakan siapapun yang mau meliput, siapapun yang mau memantau, kita bekerja sesuai dengan normatif hukum. Jadi apa yang terjadi sekarang ini dari opini-opini yang mendapatkan dugaan-dugaan yang macam-macam itu adalah hoax semua. Gimana keadaan Pak Edi sendiri tadi? Sehat? Yang lumayan baik. Baik. Kaki gimana? Ini pinggangnya saya ikuti kasihan. Berarti kalau di rutan sendiri jika ada keluhan-keluhan tetap ditangani ya? Kalau hal di rutan sampai detik hari ini kita sangat merespon baik ya, baik dari pihak poliklinik yang ada di rutan maupun dari pimpinan rutan juga memberikan suatu pelayanan yang terbaik kepada beliau. Karena saya melihat dari beberapa satu peristiwa kemarin,
beliau tiba-tiba pingsan dan alhamdulillah pelayanan di sana langsung memberikan satu pelayanan yang betul-betul sesuai normatif aturan. Menurut kuasa hukum yang didugakan bagaimana ya? Kuasa hukum? Yang diduga dalam hal apa nih ya? Mengetahui tadi. Kalau untuk mengetahui beliau tidak mengetahui, ya. Terhadap satu produk yang tidak jadi ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih ya. Siap. Ya Bang Idi ya. Seluruh keterangan ahli dan alat bukti masih akan dinilai majelis hakim bersama dengan fakta persidangan lainnya. Kabupaten Mempawah, Tim Gen TV Indonesia mengabarkan.